Kamu bingung POV itu apa? Kamu bingung POV 1, POV 2, dan POV 3 itu makhluk dari mana? Kamu bingung gimana POV yang terbaik? Di video kali ini, saya akan kupas tuntas tentang POV 3. Loh, kok cuma satu? Soalnya biar lebih detail dan mendalam. Plus, teman-teman gak perlu capek dengerin Sire ngoceh 30 menit ke depan. Jadi, tonton POV 1 dan POV 2 di video sebelumnya atau cek caption ya. Menurut Sire, POV 3 adalah POV paling fleksibel dibandingkan dua POV lainnya. Namun, bukan POV yang mudah untuk pemula yang belum bisa menulis novel sama sekali. Semoga setelah semua yang Sire bahas di sini, teman-teman bisa memutuskan mau POV mana yang paling cocok untuk novelnya ya. Atau perlu Sire jabarkan lagi nih situasionalnya, gimana memilih POV yang tercocok buat novelmu? Kalau banyak yang komen mau, nanti Sire buatkan videonya insya Allah. Cus, kita mulai. Pengertian POV 3 dan contoh sudut pandang ketiga. Sebelum bahas kesulitan POV 3, Sire mau jelasin dulu jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis POV 3. 1. POV 3 centric atau limited. Sama seperti POV 1 aturannya, tapi pakai kata ganti nama. Contoh. Nah, di sini berasa kan kalau yang ngomong di kepala pembacanya adalah Re. Di sini, meski memakai kata ganti nama alias si Re, tapi tetap saja yang berbicara adalah Re. Itulah sentrik. Seperti POV 1, POV 3 sentrik tidak bisa membaca pikiran lawan. Re akan tetap digambarkan nggak bisa membaca pikiran Aru maupun Neta. Oh, cerita mana ini? Ini adalah cerita si Re yang baru terbit, yang bikin si Re nggak update YouTube. POV 3 omniscient atau maha tahu. Penceritaan dari luar sudut pandang karakter seperti kamera yang berputar. Contoh, Neta menjepitkan mata melihat Re masih serius menikmati potongan bakso. Alih-alih mendengarkan perempuan itu bicara, entah sampai kapan Re akan mengabaikan Neta seperti setan yang tak kasat mata. Nah, coba si Re taruh atas bawah ya teksnya. Bisa berasa bedanya? Pengertian POV 3 dan contoh sudut pandang ketiga. POV 3 dikenal sebagai POV paling luas karena dia bisa bermain dari beberapa sudut pandang sekaligus. Kita sebagai kameramen di luar cerita yang menyorot mereka yang sedang beraksi di atas panggung. Kita menjaga jarak saat menerangkan tentang si karakter ini. Kita tidak akan bisa masuk ke kepala karakter karena akan ada perubahan antar karakter dengan cepat. Yang paling sering ditanyakan adalah, apa boleh POV 3 Omni dan Limited dipakai bersamaan? Tentu saja boleh. Sama kayak POV 1 dan POV 3 yang bisa dicampur. Selama bisa bikinnya, Sire tegasin, bisa bikinnya. Silahkan aja. Ini salah satu alasan Sire ambil POV 3. Bisa switch POV style, nggak sesulit POV 1 ke POV 3. Bisa dibilang prosesnya nggak pakai ribet deh. Namun ini masalah kebiasaan aja kali ya. Sire kalau novel selalu POV 3. Beda sama cerpen yang tak kenapa berasa lebih punya feel kalau pakai POV 1. Makanya waktu nulis Rahim untuk suamiku, kenapa mendadak jadi POV 1? Karena direncanakan menjadi cerpen. Entah kenapa jadi viral dan dibagikan lebih dari 6.000 orang. Dan di like lah hampir 20.000 orang. Jadilah novel POV 1 dan akibatnya jadi kecampur sama POV 3 di ending. Yang paling sering ditanyakan di page juga adalah kenapa kalau nulis POV 3 kok nggak bisa kayak feel-nya se-POV 1? Jawabannya simple, karena pakai POV 3 Omni. POV jenis ini memberi jarak dengan pembaca. Contoh dari Fatia ya. Nah, itu contoh POV 3 omniscient. Nah, sekarang kita maju ke POV 3 centric. Nah,
Beda tipis, tapi berasa feel-nya beda kan? Nah, mudah kan kelihatan beda feel-nya? Kalau kamu lebih suka yang mana? Masalah yang terjadi di POV 2, terlalu banyaknya. Nah, ini contohnya adalah Airin terjaga dari lamunannya. Dia pergi dengan sepedanya, ia akan menemui keluarga calon ayah tirinya. Tapi kali ini dia akan datang sendiri terlebih dahulu sebelum nantinya akan bersama ibunya. Sehingga ia harus terburu-buru sampai lupa membawa dompetnya. Di tengah perjalanan ia baru teringat, tapi ia tetap melaju dengan sepeda mungilnya. Kebanyakannya juga akan membuat pembaca tersedot membacanya. Kadang malah salah tusuknya. Contoh revisi. Airin teringat bahwa ia harus segera pergi ke rumah calon ayah tirinya. Ia sungguh ingin tahu tanpa perlu diawasi ibu. Sayangnya kalau terburu-buru gadis lupa membawa dompetnya. Apa daya, sudah kepalang, ia pun melanjutkan perjalanan. Oke, materi POV 3 tidak terlalu banyak ya, karena sudah umum. Dan tampaknya juga semua udah hampir bisa ya. Jadi, kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Sekarang insya Allah Sirai mulai membalas-balasin komen lagi ya. Maaf kemarin 4 bulan hiatus balasin komen. So, kamu lebih pilih mana? POV 1, POV 2, atau POV 3? Atau perlu Sirai bikin video lagi untuk bagaimana tips memilih POV yang tepat untuk novelmu? Komen mau? Maka insya Allah Sirai akan membuat videonya kalau memang banyak yang mau. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!